Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian rahmati Allah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah minggu kemarin kita sudah UTS atau PTS, penilaian tengah semester. Insya Allah mudah-mudahan soalnya nggak susah ya, insya Allah soalnya nggak susah dan anak-anak sekalian bisa mengerjakan dengan baik. Alhamdulillah. Hanya saja Ustaz minta maaf, ada ternyata soal yang diujikan itu ada yang error sebagian, tapi insya Allah nggak apa-apa, nanti Ustaz perbaikin. Yang jelas Ustaz berterima kasih sekali kepada anak-anak sekalian yang sudah berupaya mengerjakan dengan baik, dengan jujur, dan intinya dengan tidak dengan melakukan lihat buku dan sebagainya. Ustaz sudah apresiasi itu ya, walaupun Ustaz tidak tahu ya, tapi yang jelas Ustaz sangat berharap anak-anak bisa jujur dalam mengerjakan semuanya. Hari ini Ustaz melanjutkan materi kita yang kemarin masih berkaitan dengan Microsoft Word. Kalau terakhir kemarin kita itu sudah masuk di bagian ada bullet and numbering, kemudian kita ada page border. Nah, hari ini Ustaz mau mengenalkan dua hal. Satu itu apa sih yang dimaksud dengan word art, yang kedua berkaitan dengan apa itu yang dimaksud dengan margin ya. Pertama word art dulu. Namanya aja word art, berarti ada tulisan atau kata, art seni ya, seni dalam tulisan ya, memang begitu ya, karena word art ini kita untuk membuat tulisan kita terlihat lebih menarik. Perhatikan di layar sini anak sekalian, misalkan Ustaz tulis nama saya atau saya adalah seorang profesor, misalkan begini, Ustaz enter. Kalau kita lihat kan biasa saja ya, ini cuma tulisan dengan font berwarna hitam, backgroundnya warna putih kan begitu, kayak ya surat dan sebagainya. Ustaz besarkan di font size nya ya, biar bisa melihat. Nah, kalau dalam word art kita bisa memberikan bentuk jenis tulisan itu dia lebih menarik dengan ada efek-efek ya, maksudnya ada outline-nya, kemudian ada shadow-nya dan sebagainya. Di sini jadi cara menambahkan word art itu ada di menu insert. Jadi Ustaz ingatkan kembali, bagian atas ini semuanya namanya adalah menu ya, insert. Kemudian kita masuk ke bagian sebelah kanan, ini ada yang disebut dengan, ada kita lihat ikonnya, ikon insert word art ini di sampingnya text box ya. Ini ada contoh-contoh tulisan yang bisa kita pilih. Misalkan saya pilih yang ini, gradient fill blue, klik. Nah, tinggal kita isi tulisan aja. Misalkan dilarang membuang sampah sembarangan ya, begini contohnya. Ustaz kebesaran bisa nggak dikecilin? Bisa, di blok dulu, kemudian kita masuk ke home seperti biasa, baru kita kecilkan. Nah, oke. Atau bisa juga kita pilih mau berapa font size-nya ya. Perhatikan anak-anak sekalian, di sini ada, jadi tidak sekedar ada tulisan, tetapi ada tulisannya dia lebih menarik dengan ada ya sedikit tambahan efek ya. Nah, word art ini kita bisa gunakan untuk memberikan ucapan-ucapan yang menarik. Kita memberikan slogan, atau kita memberikan ya kata-kata mutiara dan sebagainya. Jadi kalau kata-kata yang menarik atau yang sering kita dengar itu kan istilahnya slogan. Kalau slogan Indonesia seperti Bhinneka Tunggal Ika, nah begitu misalkan. Atau yang sering anak-anak dengar mungkin dari ustazahnya, dari orang lain atau dari orang tua, bahwa ada sebuah perkataan, tapi itu bukan hadis ya, yaitu kebersihan sebagian dari iman atau daripada iman ya, sering kita dengar, tapi ini bukan hadis. Ini adalah ucapan para ulama. Kalau yang benar itu adalah at-tuhuru syatrul iman, kesucian itu sebagian dari iman, itu hadis. Tapi kalau yang kebersihan sebagian daripada iman itu bukan hadis. Jadi jangan sampai terbalik. Itu contoh daripada kita slogan. Jadi di sini anak-anak bisa kita membuat contoh daripada slogan, daripada ya nanti kita tambahkan gambar, kemudian kita masukkan
slogan di situ. Nah, ini adalah yang disebut dengan word art. Nanti kita coba bikin lah. Kita coba bikin word artnya. Kemudian nanti kan di bab ini juga kita ada belajar clip art atau picture. Nanti kita bisa tambahkan gambar. Kemudian dari gambar itu kita tambahkan ya tulisan dari word art itu, sehingga membentuk sebuah poster atau sebuah ya apa istilahnya, kalau kita informasi lah ya, kita tempel di mana, misalkan ya ada gambar tong sampah, kemudian kita tulis di word art di bawahnya dilarang membuang sampah sembarangan, ya maksudnya supaya orang membuang sampahnya di tong sampah itu contoh. Ini contoh word yang pertama. Kita bisa menambahkan contoh yang lain sama seperti kita insert lagi, kemudian kita pilih bagian word artnya. Di sini ada yang jenis-jenis lain ya anak-anak sekalian. Nah ini beda lagi dia. Kita geser dulu ke bawah, kemudian kita blok. Yang di sini Ustadz mau tulis contohnya ya, anak soleh sholat tepat waktu. Maksudnya kalau sudah azan langsung sholat, bukan kalau sudah azan antar dulu itu tidak boleh ya. Ketika ada azan sudah berkumandang kita harus segera sholat. Sama ketika disuruh ibu bapaknya di rumah tuh, nanti anak-anak sekalian harus nurut sama orang tuanya. Jadi tidak boleh kita itu ya menunda-nunda. Kalau disuruh ini nanti aja, itu tidak boleh ya. Itu tidak boleh, di Al-Quran juga tidak boleh, dalam surah Al-Isra itu. Jadi nggak boleh kita mengatakan kepada orang tua kita ntar apa sih ya, itu nggak boleh. Ini contoh aja. Jadi ini salah satu word art ya. Kalau kita mau merubah warna ini apakah bisa Ustadz? Ya bisa. Jadi ketika kita klik ini, kita blok tulisan word artnya, kita masuk ke format, kemudian ada di bagian sebelah kanan ini yaitu text fill untuk membentuk. Jadi ada 3 warna ya anak-anak sekalian. Satu warna hitamnya ini, yang kedua warna putihnya di hurufnya ini, yang ketiga adalah warna birunya. Jadi ada 3 warna. Satu itu warna text fill-nya, warna tulisan dasarnya ini warna hitam. Kita bisa atur di paling atas. Kita bisa atur misalkan warna hijau. Yang kedua di sini ada warna putih ya. Itu adalah text outline. Jadi outline itu ya namanya aja outline, berarti dia garis yang di luar. Maksudnya adalah garis tepi yang membentuk huruf itu, yang melapisi lah berarti. Nah itu yang di bawahnya ini outline-nya. Itu warna putih ya. Kita bisa rubah warna yang lain, misalkan merah. Nah, jadi sudah ada hijau, merah, dan itu ada shadownya. Shadownya itu garis bayangan dari tulisan ini. Jadi kita bisa ganti juga, kita kontrol juga di blok di bagian bawahnya. Ini ada shadow. Nah di shadow ini ada, kita kalau geser ke bawah ada shadow option. Nah nanti akan muncul seperti ini. Nah ini default warnanya yang tadi efek yang kita pilih ada warna biru. Ini bisa kita rubah misalkan warna hitam. Nah kelihatan ya, berbeda. Nah ini adalah contoh untuk kita menambahkan sebuah word art atau karya seni dalam tulisan. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk menulis apa saja yang bermanfaat. Kita bisa menulis ya untuk kata-kata singkat, slogan slogan kita itu dalam hidup kita apa, misalkan ya pantang menyerah, seperti itu. Saya adalah anak yang pantang menyerah. Itu boleh kita bikin slogan-slogan hidup kita untuk memberikan motivasi kepada diri kita. Nah, yang kedua, Ustadz mau mengajarkan anak-anak yaitu yang disebut dengan margins. Ya, margin itu adalah untuk memberikan pengaturan di dalam kertas kita. Jadi kertas kita yang kita ini ya anak-anak sekalian, kalau kita zoom out tuh, nah ini kita bisa lihat ini adalah kertas kita. Dan ukuran kertas itu kan beda-beda ya. Kalau kita beli juga ada yang A4, ada yang F4. Kalau kita ke printing yang lebih tinggi, printing spanduk itu nanti ada ukuran A3, B3, B4 dan sebagainya. Nah, kalau di sini yang biasa kita pakai, termasuk mau bikin amplop itu, di sini kalau biasa kita pakai, kalau dalam print kertas, print soal dan sebagainya, itu satu bisa pakai A4, yang kedua bisa pakai F4. Apa sih itu Ustadz? Oke.
kita masuk ke bagian menu menu di sini layout ya, bagian menu layout, atau anak-anak bisa lihat di bagian menu layout ini kalau di Coffees 2019 dia ada di layout. Kemudian di bagian bisa di margin ini, nah perhatikan. Jadi kalau jadi margin itu untuk memberikan yang biasa kita pakai adalah A4 F4 ya. Dan kalau margin yang mau saya jelaskan, jadi kalau yang tadi berkaitan A4 F4 itu ukuran kertas sebenarnya. Tapi kalau margin ini kita memberikan batasan jarak. Batasan jarak, berapa sih jarak dari atas ini ke bawah sini? Itu berapa senti? Baru ada bisa kita menulis. Dan berapa sih jarak daripada kiri ini ke ujung sini? Makanya kalau kita menulis sebuah teks, misalkan saya tulis ya, sini saya tulis sembarang saja, atau kita ya besarkan saja, atau misalkan ya ini sudah Ustaz copy kemudian Ctrl C. Nah perhatikan anak, ini sampai bawah pun dia batasnya hanya sampai sini. Atau kita coba biar lebih enak, kita bisa membesarkan ini menjadi misalkan ya kita mau lihat sampai mana batas marginnya. Tuh perhatikan anak ya, dia sampai sini batas marginnya ya. Tuh. Ya batas marginnya sampai habis Pak, kita mau lihat. Perhatikan sebentar di sini, coba anak perhatikan. Ya, jadi di bagian ini anak-anak sekalian, kertas yang pertama ini itu bagian bawahnya dia tidak sampai terisi semua ya. Ketika sudah sampai di sini nih, dia langsung masuk ke halaman baru ya. Itu karena itu diaturnya dari margin. Jadi bagian teks yang bagian kosong di sebelah sini ya, yang bagian ini tidak bisa diisi teks. Jadi ini memberikan jarak, batasan mana sih kiri yang bisa diisi teks, atas yang bisa diisi teks itu sampai mana, kanan yang bisa diisi teks sampai mana, dan bawah yang bisa diisi teks itu sampai batas mana. Itu fungsinya margin. Jadi mengaturnya itu ada di bagian layout. Kemudian kita masuk ke margin ini. Nah di sini ada yang disebut dengan narrow, moderate. Ini perhatikan anak-anak ya. Di sini ada top 2,54 cm. Berarti jarak daripada atas ini ke bawah itu adalah 2,4 cm kalau kita pilih yang ini. Karena sekarang kita normal itu. Kemudian kirinya juga sama. Kemudian kiri itu yang ini ya. Kemudian bottom bagian bawah. Bagian bawahnya sama 2,54, kanannya juga 2,54 cm. Terus yang ini kenapa lebih besar? Karena di sini ada bentuk footer untuk catatan kaki. Jadi batasnya sampai sini. Ini jadi 2,54 nih ya, 2,54. Bagian sini juga 2,54. Ini juga 2,54. Atasnya juga. Nah, ini juga 2,54 jaraknya seperti itu. Mungkin bisa dipahami nih kan. Ini yang bisa saya sampaikan. Nanti minggu depan kita akan coba bagaimana mengatur menggunakan custom margin. Ya, jadi ini dulu coba dipahamin. Kita bisa mengatur custom margin ya. Sebenarnya memang di sini di bagian margin juga banyak ya tersedia. Udah narrow, kalau narrow coba berarti 1,27 jaraknya. Tuh, udah perhatikan. Dia langsung bergeser. Langsung ke sini, langsung bergeser. Berarti jarak marginnya yang ada di sini dia lebih pendek. Yang kanan juga 1,27, dan berarti bagian sebelah kanan kita bisa menambahkan tulisan lebih panjang. Kita lihat, nah, perhatikan ya kan? Ya seperti itu. Bisa kita tambahkan tulisannya sampai lebih di ujung dibandingkan dengan yang sebelumnya. Ya mungkin bisa dipahamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.